Kasus COVID-19 varian Omikron sepertinya bisa diduga perkembangan kasusnya. Peristiwa tersebut bisa dilihat dari awal masuknya COVID-19 varian Omikron. Pemerintah sebelumnya telah membuat keputusan agar masyarakat tidak bepergian ke luar negeri dan melarang WNA untuk masuk ke Indonesia. Namun, tidak berselang lama pemerintah mengumumkan jika ada masyarakat yang dinyatakan positif Omikron. Hingga pada akhirnya sampai ada yang meninggal dunia. Dilansir dari demokrasi.id, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terus meminta masyarakat untuk menahan diri agar tidak ke luar negeri karena COVID-19 varian Omikron makin melonjak. Luhut mengatakan, imbauan ini tegas dan harus dipatuhi oleh setiap orang tanpa memandang jabatan dan status sosial. Kalau Anda masih pengen hidup, kalau masih mau hidup, silakan ikuti. Kalau nggak mau, ya silakan langgar, kata Luhut dalam keterangannya pada Rabu 19 Januari 2022. Ia menyampaikan hingga saat ini, kasus virus Omikron terus bertambah dan mayoritas kasus atau yang terinfeksi virus ini berasal dari luar negeri. Mengenai Omikron itu, saya kira kemarin angkanya udah lebih 1.000 dan tadi saya baru dapat laporan lagi bahwa banyak yang datang dari luar negeri. Dan tadi satu kelompok, satu kloter itu 44% itu kena Omikron atau COVID, ucapnya. Oleh karena itu dia menegaskan masyarakat menahan diri, tidak melakukan perjalanan ke luar negeri dalam 3 pekan ke depan. Jadi saya ingin imbau lagi, apa yang disampaikan Presiden, upaya jangan keluar negeri dulu kalau tidak kepenting-penting amat selama 3 minggu ke depan ini, katanya. Sementara itu, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengumumkan kasus positif COVID-19 di Indonesia melonjak sebanyak 1.745 orang pada Rabu 19 Januari 2022, sehingga total kasus mencapai 4.275.528 orang. Dari jumlah itu ada tambahan 9 orang meninggal sehingga total menjadi 144.192 jiwa meninggal dunia. Kemudian ada tambahan 504 orang yang sembuh sehingga total menjadi 4.120.540 orang lainnya dinyatakan sembuh. Sementara kasus aktif atau orang yang masih dirawat naik 1.232 menjadi 10.796 orang dengan jumlah suspek mencapai 5.814 orang. Masih diberitakan oleh demokrasi.id, kabar duka datang dari seorang pelajar berinisial MDA yang meninggal dunia hari ini, Jumat 21 Januari 2022. MDA sempat mengalami demam tinggi seusai menjalani vaksinasi anak COVID-19 pekan lalu. MDA tinggal bersama neneknya di Kampung Palasari, RT 12 RW 5 Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. MDA mendapat vaksin anak 6 hingga 11 tahun di sekolahnya, Madrasah Ibtidaiyah atau MI yang berada di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Uwak korban, Dery, menyatakan awalnya hari Sabtu 15 Januari 2022, MDA seperti biasa berangkat dari rumah neneknya ke sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Kadudampit. Jadi, hari Sabtu itu ia berangkat dan mengikuti vaksin anak yang diselenggarakan di sekolahnya, ujarnya. Setelah divaksin, kata Dery, MDA mengalami panas tinggi hingga hari Minggu lalu. Lalu hari Senin, MDA berangkat sekolah seperti biasa. Hari Senin itu dia diantar pulang oleh gurunya karena sakit, kondisinya panas, katanya.
Kemudian kata Dery, MDA mendapat perawatan seadanya di rumahnya, namun panasnya semakin tinggi hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kondisinya hari Rabu kemarin menggigil, hingga akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit dan mendapat perawatan. Ucapnya, setelah 2 hari lebih kondisi MDA semakin menurun hingga akhirnya meninggal dunia. Meninggalnya dini hari tadi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Langsung setelah pulang di Pulasara dan dimakamkan tadi pagi, ujarnya.